dan Ibu Norma yang hari ini akan mendengar pesan-pesan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba kasih salam kiri kanan, bilang kita butuh cinta. Kasih tahu teman kiri kanan, suami istri, bilang kita butuh cinta. Amin. Haleluya. Haya. Kalau cinta ada, pasti hayanya haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kalau cinta gak ada, pasti haya terus. Hari-hari susah terus. Hanya. Amin. Kalau ada cinta, haya pasti berubah. Haleluya. Artinya puji Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saudara-saudaraku perjalanan yang puji Tuhan kami tempuh dari Kediri tiba di sini sehingga acara ini bisa kita mulai ya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita lihat rahasia sebuah pernikahan Kristen yang berbahagia. Berapa banyak saudara siang hari ini butuh yang namanya kebahagiaan. Semua kita yang butuh kebahagiaan, lambaikan tangan, amin. Mari kita lihat apa rahasianya supaya saudara saya bisa berbahagia. Terkhusus Pak Tirto dan Ibu Norma yang hari ini akan masuk dalam lembaga ini, lembaga pernikahan, saudaraku. Saya beritahu buat kita semua, saudara-saudaraku, Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semua sudah tersedia, sudah di-prepare, saudaraku. Baru setelah itu menciptakan manusia untuk diam di Taman Eden, untuk mereka bisa mengelola, menikmati Taman Eden. Namun karena dosa masuk melalui si ular tua yaitu iblis, maka manusia Adam dan Hawa mereka tergoda sehingga mereka jatuh dalam dosa. Namun sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka sebelum mendengar pesan Tuhan ini. Kita lihat ya, di dalam Matius pasal 19 ayat yang keempat sampai ayat kelima. Ini tentu ayat di dalam perjanjian baru. Itu dikutip dari perjanjian lama yang sebelumnya Tuhan sudah ngomong kepada manusia Adam dan Hawa supaya mereka bisa berbahagia, saudaraku. Mari Bapak Ibu kita lihat ayat ini ya. Matius 19 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia Tuhan Allah yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan apa? Perempuan. Kalau Anda bisa membayangkan semua diciptakan laki-laki melulu, gak ada perempuan, kira-kira indah gak? Pasti gak indah. Sebaliknya kalau semuanya perempuan, gak ada laki-laki, kira-kira indah gak? Tentu tidak indah. Amin. Bunga di taman itu menghasilkan warna-warni. Ada merah, ada ungu, ada kuning, ada warna-warni yang lain. Jadi semua warna-warni yang berbeda itu indah. Bisa dibayangkan kalau bunga semuanya merah melulu, gak ada warna lain, kira-kira indah gak? Gak indah, saudaraku. Maka Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Amin. Pak Tirto dan Ibu Norma sudah menyadari kan? Tentunya sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Nah itu indah, saudara. Lihat ayatnya yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan siapa? Bersatu dengan siapa? Tolong katakan lebih keras. Bersatu dengan apa? Bukan dengan yang lain ya. Bersatu dengan siapa? Istrinya. Sudah siap Pak Tirto bersatu dengan istri? Amin. Ya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Katakan satu daging. Dua orang yang berbeda ini, laki-laki dan perempuan, disatukan. Mereka menjadi satu daging. Apa artinya satu daging? Itu maknanya dalam sekali. Saudaraku, jadi satu daging itu bicara tentang sebuah pernikahan. Saudara-saudara terkasih Tuhan,
Dari ayat ini kita belajar bagaimana menjadi perkawinan yang berbahagia. Nah, saya yakin saudaraku, semua kita tentunya ingin satu supaya pernikahan ini berbahagia. Terkhusus yang hari ini Pak Tirto bersama Ibu Norma. Amin. Jadi kenapa mereka menikah? Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, supaya mereka berbahagia. Nah, mari kita lihat supaya mereka bisa berbahagia. Supaya engkau dan saya bisa berbahagia, perkawinan bisa berbahagia. Ini dia rahasia yang pertama, saudaraku. Yang pertama, orang yang berbahagia, dia adalah orang yang percaya. Katakan percaya. Ucapkan dengan keras, 1, 2, 3, percaya. Tambah keras lagi, 2, 3, percaya. Itu dulu Bapak Ibu sekalian, ya, itu basic. Percaya dan hatinya melekat pada siapa? Tuhan Yesus, Allah Pencipta. Believe. Saudara kasih Tuhan. Jadi ukuran orang bisa berbahagia, nomor satu dia harus percaya dulu bahwa Tuhan sanggup membuat pernikahan itu berbahagia. Amin. Tuhan sanggup untuk membuat rumah tangga itu adem ayem tentrem. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah hatine, sing ayam sopo? Sing ayam sopo? Putrane Gusti Yesus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi percaya nomor satu. Trust, believe. Waktu kau percaya, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin. Waktu kau percaya, seolah-olah sepertinya gak ada pertolongan, tetapi karena kau percaya, pertolongan itu pasti akan tiba dalam hidupmu. Katakan amin. Nomor satu, Tuhan ingin kau percaya. Percaya kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian hatimu melekat. Ya Pak Tirto, engkau pemimpin dalam keluarga, engkau seorang imam, memiliki iman, percaya pada Tuhan. Di tengah-tengah engkau mengalami pergumulan, kesukaran, kesulitan, tetap percaya ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan yang menolongmu. Amin. Ibu Norma, kau sebagai istri, sebagai penolong, membantu Pak Tirto, kau percaya bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan di dalam kehidupan kalian. Ada badai, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, bersama Tuhan, karena kau percaya badai pasti berlalu. Amin. Persoalan pasti selesai. Wes bablase, bukan anginnya bu, persoalannya. Amin. Percaya ya. Tapi itu percaya gak? Setelah kalian menikah ini, Tuhan akan membuat mujizat ajaib. Percaya kalian punya masa depan penuh harapan. Jadilah sesuai dengan kehendak. Amin. Berapa banyak saudara yang hari ini yang menyaksikan pernikahan ini, kalian percaya bahwa Pak Tirto dan Bu Norma bisa berbahagia? Lambaikan tangan. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Percaya. Kata percaya itu dari bahasa Yunani memakai kata emon, yaitu kesetiaan. Nah, kesetiaan penting di dalam rumah tangga, ya. Jadi Pak Tirto, engkau setia kepada Tuhan yang kau percaya, dan engkau juga setia kepada pasangan. Amin. Amin. Kau bukan cuma percaya pada Tuhan, tapi kau percaya pada pasangan. Bu Norma, sebaliknya Bu Norma, engkau bukan cuma percaya pada Tuhan, tapi engkau juga percaya pada suamimu, bahwa suamimu pasti bisa melakukan segala perkara. Amin. Suamimu pasti cakap untuk menyelesaikan persoalan. Katakan percaya. Nah, dunia hari ini kenapa saku dalam masalah dalam rumah tangga? Karena sudah tidak ada lagi rasa percaya, sudah tidak ada lagi belief. Suami sudah mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Istri sudah tidak mulai lagi percaya kepada Tuhan. Hati-hati, ini ateis akan masuk dan mulai menyesatkan banyak orang percaya. Sudah tidak lagi mulai percaya kepada pasangannya. Nomor satu, kalau kau mau berbahagia, belajar percaya. Amin. Berapa yang sudah mau percaya? Amin. Haleluya.
Siapa percaya hari ini Tuhan akan menolong kita semua? Siapa percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita semua? Siapa percaya hari ini kita diselamatkan? Yang percaya berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Amin. Rahasia pernikahan yang berbahagia, pernikahan Kristen yang berbahagia, dia punya yang kedua ini, yaitu apa? Yaitu dia membaca apa saudaraku? Membaca firman kitab suci setiap hari. Meditation. Artinya dia duduk untuk merenungkan, meditasi firman Tuhan. Ketika dalam masalah, Pak Tito bertanyalah, Tuhan, ada apa ini dengan masalah ini? Renungkan firman. Engkau pasti menjadi pribadi yang berbahagia. Amin. Orang yang suka mendengar firman, yang suka membaca firman Tuhan, hatinya pasti tenang. Yang dulunya susah, yang dulunya gelisah, yang dulunya khawatir, takut, ketika mendengar firman Tuhan, kau baca firman Tuhan kitab suci, hatimu jadi tenang. Amin. Menghadapi goncangan dunia ini, hatimu ayam tenteram. Amin, saudara. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rahasia pernikahan Kristen yang berbahagia ketika sang suami, sang istri selalu membaca kitab suci. Ya, perhatikan tadi Yesus bilang apa? Jawab Yesus. Jawab Yesus itu artinya Yesus menjadi jawaban bagi kita semua. Masalah apapun Yesus yang akan menjawab semua pasti selesai. Bilang amin. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Yesus menjadi jawabannya. Katakan amin. Nah, kalau Yesus sudah menjadi jawaban, maka dengarkan firman-Nya. Dan itu yang kedua, saudara. Lalu kita lihat yang ketiga, rahasia pernikahan Kristen yang berbahagia. Ada kata firman-Nya, saudaraku ya. Dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga yaitu menghargai. Pernikahan yang berbahagia ketika dia menghargai. Menghargai apa? Menghargai pernikahan yang benar dan kudus. Pernikahan yang benar dan kudus itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Pernikahan yang benar itu ketika seorang laki-laki dia menikahi seorang perempuan, itu pernikahan yang benar dan kudus. Pernikahan Kristen tidak membenarkan pernikahan sesama jenis. Amin. Baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak dibenarkan. Dan itu bukan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu adalah ketika seorang laki-laki dia menikahi dengan seorang perempuan. Itu baru pernikahan yang sah. Katakan amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, bukankah kita semua juga kan kita lahirkan dari pernikahan ayah ibu kita, betul? Mereka laki-laki dan perempuan, sehingga kita bisa hadir. Dan hari ini Pak Tirto dan Bu Norman sudah mengambil tindakan yang tepat, keputusan tepat untuk menikah, laki-laki dan perempuan. Sebab itu mereka dipersatukan. Ini bicara bersatu secara daging, ada unity di sini. Kesatuan itu penting. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Amin. Jadi ketika suami dengan istri bersatu, pasti semua masalah selesai. Tapi kalau tidak bersatu, Bapak Ibu sekalian, pasti akan hancur. Ya, saya minta Pak Tirto bersama Ibu Norma menjaga kesatuan hati kalian di hadapan Tuhan, ya, bahwa kalian bukan lagi dua tapi satu. Amin ya. Oke, jadi pastikan hari ini tidak ada yang lain di hati Pak Tirto, hanya Bu Norma. Amin, Pak Tirto. Tidak ada yang lain di hati Bu Norma, hanya ada Pak Tirto. Amin, Bu Norma. Ya, yang lain sudah dilupakan. Amin. Yang ada cuma satu laki-laki di dalam hidupmu dan satu perempuan di dalam hidupmu, yaitu pasangan yang sudah Tuhan berikan hari ini. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, inilah rahasia Kristen yang berbahagia. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa saudaraku, Tuhan ingin siang hari ini semua yang hadir di sini, Tuhan ingin kau berbahagia. Saya tahu siang hari ini semua yang datang pasti punya masalah, betul? Bohong kalau kita bilang kita nggak punya masalah. Masalah pasti ada, saudara. Masalah apapun,
keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku dalam persoalan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, tapi bersama Yesus, aku pasti menang, aku pasti bisa melewati dengan baik. Katakan amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi aku dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Pak Yer, tolong main kunci F ya. Oke. Saya ingin nyanyikan satu lagu ini, Bapak Ibu, kalau engkau pernah dengar lagu ini ya. Haleluya. Mari yang percaya angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Alkitab berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu sekalian kita semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tangan saudara berkata, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari yang percaya kata sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang mau dipulihkan katakan sama-sama. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kasih tepuk tangan buat yang terima kasih. Oke. Hari ini kita akan menyaksikan saudaraku ya, untuk peneguhan pemberkatan nikah. Jadi Pak Tito, oke, siapkan cincinnya. Oke. Mungkin petugas bisa bantu saya. Oke. Pak Tito, tolong nanti bisa kursinya di mundur dulu. Ya, mundur. Oke. Kata jauh. Oke, cukup situ. Ya, Pak Tito, posisinya tukar. Kita posisi. Oke. Haleluya. Ya, kita akan mengikuti ya acara peneguhan pemberkatan nikah. Hari ini kita akan mendengarkan ikrar nikah dari kedua mempelai, Pak Tito dan Ibu Norma. Oke. Untuk Pak Tito, mic-nya sudah bisa dipegang. Bu Norma pegang satu ya. Oke, coba dites dulu. Oke. Mic Pak Tito belum nyala. Oke. Ya. Oke, yang pertama ya, untuk Pak Tito, saya akan dan kita semua akan menyaksikan ikrar nikah yang Pak Tito akan ikrarkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh semua jemaat Tuhan hadirin yang hadir pada siang hari ini. Sekarang mempelai berdua, saya persilakan kalian berdiri, sudah berdiri ya. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerima dan berjanji kau saudara berdua untuk menempatinya? Bagaimana jawaban saudara Tirto Hadi Mulyono? Ya, dengan segenap hati. Amin. Untuk Ibu Norma? Ya, dengan segenap hati.
Oke. Baik. Saya berjabat tangan, silakan kalian berjabat tangan. Mungkin mic-nya bisa ditaruh ya, dibantu di. Oke. Untuk Pak Tirto, silakan, saya akan mendengar dan mengambil ikrar sumpah dari Pak Tirto ya, yang berjanji di hadapan Tuhan. Silakan Pak Tirto. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya Tirto Hadi Mulyono menyatakan dengan kesungguhan hati dan menerima Norma sebagai menjadi istri saya yang sah, sebagai kasih karunia dari Tuhan, sebagai suami yang setia dan taat akan Allah. Saya berjanji senantiasa mengasihi, menyayangi dan saling setia sepanjang waktu sampai maut memisahkan kami. Saya berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Saya senantiasa berbakti pada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman-Nya. Saya berjanji. Oke, kita sudah mendengar ikrar nikah dari Pak Tirto, kemudian dari Ibu Norma. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Norma Dwi Wijayanti menyatakan dengan kesungguhan hati memilih dan menerima Tirto Hadi Mulyono menjadi suami saya yang sah, sebagai kasih karunia dari Tuhan, sebagai istri yang setia dan taat akan Allah. Saya berjanji senantiasa menghormati, menolong dan saling setia sepanjang waktu sampai maut memisahkan kami. Saya berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Saya senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman-Nya. Saya berjanji. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itulah janji nikah mereka, nikah. Ini gak main-main ya. Ini sesuatu yang sangat sakral, kudus. Oke, sekarang kita akan untuk doa pemberkatan nikah. Dan sebelumnya kita akan lihat untuk pengenaan cincin dulu. Silakan Pak Tirto, Anda kenakan untuk istrimu di jari manis tangan kanan istrimu. So, berhadapan ya. Silakan kalian berhadapan supaya bisa diambil kamera. Ya, Pak Tirto, ya. Oke. Oke, saya rindu sekali Pak Tirto ucapkan dulu kata-kata ini. Bilang, pegang tangan istrimu, bilang, terimalah cintaku yang tulus dari dasar hatiku yang mengasihi. Amin. Oke. Silakan Ibu Norma, engkau taruh di jari manis tangan kanan suamimu. Sebelum taruh, ucapkan ini dulu. Sebelumnya, ucapkan kepada suamimu, bilang, terimalah cintaku yang paling tulus dari hatiku yang terdalam. Aku mengasihi engkau satu-satunya di dalam hidupku.